I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Salam sejahtera buat kita semua, terutama buat rekan-rekan Damkar Indonesia dan buat teman-teman yang senantiasa selalu setia menonton channel pemadam kebakaran. Oke teman-teman, sebelum kita nge-review alat penyemprotan disinfektan, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera mengangkat penyakit wabah COVID-19 ini. Dan jangan lupa buat masyarakat dan buat teman-teman semua untuk selalu melakukan gemas, yaitu dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan rutin mencuci tangan dan sebagainya. Oke teman-teman, di sini kita akan nge-review alat penyemprotan disinfektan yang sering teman-teman lihat di sosial media seperti Instagram dan lain-lainnya, bahwa Dinas Pemadam Kebakaran itu menjadi gugus depan juga untuk pencegahan COVID-19 di Indonesia ini, terutama di kota-kota teman-teman semua. Di sini kita melihat ada dua alat penyemprotan alat disinfektan. Oke, sebelum saya nge-review sedikit tentang alat disinfektan ini, kenapa pemadam sering menyemprotkan disinfektan? Karena sebenarnya disinfektan ini adalah merupakan salah satu cara atau obat yang ampuh untuk membunuh kuman dan virus, seperti yang telah dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan setempat di kota teman-teman sendiri. Pemirsa, benarkah penyemprotan disinfektan ini ampuh dalam memutus penyebaran virus corona? Berikut penjelasan dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Erlina Burhan. Dr. Erlina, ini juga kalau kita berkata masih tentang bagaimana setiap orang ini kemudian harus waspada, harus membekali dirinya, begitu kan, dengan berbagai macam agar tidak terjangkit virus corona atau tidak memutus rantai penyebaran, mulai dari pakai masker, kemudian menjaga jarak, dan juga mencuci tangannya. Tapi satu hal sekarang, kalau kita lihat ke tempat umum, ke perkantoran dan sebagainya, ini kemudian disemprot desinfektan. Nah, apakah itu efektif sebenarnya, dok? Desinfektan itu untuk permukaan benda-benda mati. Jadi kan kita tahu nih, penularan ada yang langsung lewat droplet, orang sekitarnya kena kalau jaraknya kurang dari 1 meter, atau lewat kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung itu adalah dropletnya, virus yang ada di droplet itu di permukaan meja, kursi. Jadi seperti contoh, saya mungkin batuk, kemudian tadi air liurnya, dropletnya menempel di meja. Nah, itulah gunanya di desinfektan. Iya, begitu? Mejanya yang dibersihin, atau tombol lift, atau buat pegangan tangga, tangga, pegangan pintu. Ya itu yang diberi desinfektan. Jadi cukup ampuh karena untuk membunuh kuman dan virus tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada alatnya. Oke, kita bisa lihat. Ini alat penyemprotan yang warna biru, dan ini juga alat penyemprotan yang warna putih merah, merah putih Indonesia banget. Dan kita review yang alat pertama ya teman-teman. Oke, alat pertama ini dia ada dua fungsi teman-teman. Dia ada dua fungsi. Yang fungsi pertama itu secara otomatis. Jadi otomatis ini nggak perlu lagi dikompa. Terus yang alat yang kedua ini punya namanya alat pengompa. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. Ini alat pengompaannya. Nah, jadi dia ada dua cara penyemprotan.
Yang pertama itu cara penyemprotan secara otomatis, yaitu dengan cara tombol on off-nya dinyalain. Ini udah nyala. Setelah itu kita putar ke kanan. Nah, ini otomatis nyala teman-teman, karena jadi kelistrikan ini di dalamnya ada aki teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalkan baterainya habis nanti bisa dicas kembali. Kayak kita tes teman-teman. Kebetulan ini airnya habis teman-teman ya. Di dalam ini airnya habis. Jadi nggak bisa semprot. Teman-teman, setelah kita isi air, kita akan coba alat ini untuk nyemprot. Kayak kita tes. Jadi sebelum kita nyemprot, kita nyalain dulu on off-nya. Setelah on off-nya kita nyalain. Setelah on off-nya kita nyalain, kita putar ke kanan teman-teman. Oke. Sekarang kita tes. Coba. Jadi begitu teman-teman cara penyemprotannya, dan ini alat yang untuk otomatis ya penyemprotannya. Dan untuk cara yang kedua adalah cara yang manual teman-teman. Cara yang kedua ini manual. Jadi manual ini nanti di selang yang ini nanti dipindahkan ke atas teman-teman. Pindahkan ke atas. Setelah dipindahkan ke atas, ini posisi dalam mati ya, posisi sudah mati. Baru nanti ini tinggal diincot ya teman-teman, tinggal diayun aja, tinggal diayun sekiranya sepasnya. Setelah diayun baru kita semprotkan. Sebenarnya alat yang cukup sederhana, ini sering dijumpai oleh teman-teman sekalian, karena alat ini merupakan alat sahabat petani yang untuk penyemprotkan perkebunan mereka, untuk membunuh hama-hama yang mengganggu tanaman mereka teman-teman. Jadi sebenarnya ini penyemprotan buat tanaman buah, sayur mayur dan lain-lain ya teman-teman. Jadi alat yang pertama, kita balik alat yang kedua teman-teman. Ini alat yang kedua, alatnya merah putih, cuman beda warna. Perbedaannya putih sama biru ini, kalau yang putih ini teman-teman nggak bisa manual, dia bisanya otomatis teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini ada tombol on off-nya. Nah, ini sudah nyala, sama seperti yang biru. Jadi ini bisa untuk otomatis saja. Jadi apabila baterai habis, sudah nggak bisa digunain, jadi harus dicas kembali. Sedangkan yang biru itu bisa digunakan dengan cara manual. Dan perlu teman-teman ketahui, cara penyemprotan disinfektan itu tidak sembarangan teman-teman. Jadi cara penyemprotan disinfektan itu dengan cara mundur ke belakang teman-teman, bukan maju. Karena kalau mundur itu kita menghindar dari semprotan cairan disinfektan tersebut. Yang kedua, kenapa kita saat menyiramkan disinfektan atau menyemprotkan disinfektan itu harus rapat teman-teman? Karena cairan tersebut cukup berbahaya buat diri manusia, terutama buat kulit. Kedua, kena mata juga cukup berbahaya, apalagi menghirup disinfektan. Apabila ada penyakit asma itu lebih bahaya teman-teman, jadi mengganggu pernafasan juga. Oke, sekilas tentang review alat penyemprotan secara individu.
yaitu pompa manual dan pompa otomatis. Sekian review tentang alat penyemprotan disinfektan secara individu atau sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tonton terus channel Pemadam Kebakaran, share, di subscribe juga, dan di komen apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya. See you next video. Terima kasih.